soalnya waktu awal buka itu lakunya cuma 4 biji, 7 biji, 6 biji, 8 biji, paling mentok 11 biji itu udah paling banyak itu. Niatnya bawa 90 kok malah bisa jadi 103. Kok bisa? Bawa 90 jadi salah naker ini. Paling banyak itu 103 porsi. Itu duitnya berapa, Mas? 1.236.000. 1.236. Terus apa lagi, Mas? Ya paling udah bisa beliin HP-nya anak paling. Oke. Mobil ada? Mobil alhamdulillah, Mas. Mobil sejak jualan Zupa punya mobil, Mas. Oke. Sip. Mas, ini kalau ada yang pengen belajar, Mas, kira-kira Masnya mau ngasih tahu nggak? Masih berbagi ilmunya nggak, Mas? Mau ngasih tahu. Itu harus berbayar atau gimana? Kalau sama saya sendiri itu free. Ya, perkenalkan nama saya Santoso, bisa dipanggil Sansan. Nah, saya ini jualannya Zupa. Lokasi tepatnya di Jalan Rejowinangun, Gedong Kuning Selatan. Ini patokannya ada Gadu BPJS di depan, seberang jalannya Gedung Muhammadiyah Timur Jalan. Silakan saudara-saudara, rekan-rekan mungkin yang mau mampir untuk mencoba Zupa saya, murah aja 12.000. Terima kasih. Buka jam berapa, Mas? Bukanya jam 4:30 sore sampai jam 10 malam. Ini bahannya apa aja ya? Nah, ini bahannya subkrimnya itu ada tepung terigu sama maizena di mix, terus isiannya itu ada sosis, jagung, wortel, terus sama ayam. Ayam, ada ayamnya juga. Ya. Biasanya ayam wangi ini, Mas. Hah? Ayam wangi. Ayam wangi. Ayam yang beda dari ayam yang lain. Pakai parfum. Oh ya, sejenis itu. Kok bisa ayam wangi, Mas? Itu ceritanya gimana? Ceritanya ya karena nyoba-nyoba sendiri kan dari pedagang-pedagang lain. Pakai ayam ini, Mas, rasanya enak. Jangan ayam potong. Enggak, bukan ayam potong. Bukan. Ayam yang ini enak rasanya, dagingnya empuk gitu, tuh empuk tapi aromanya itu kerasa. Ya udah dah, aku nyoba. Ternyata kok enak, ya udah keterusan lah pakai itu. Ini terus apa ini, Mas? Nah, ini rotinya ini, Mas. Roti itu bukan bikin sendiri. Nah, ini yang bikin sendiri. Itu apa? Dari apa, Mas? Ini tepung terigu aja. Tepung terigu. Itu aja. Perlu didiamkan dulu nggak, Mas, kalau buat seperti ini? Langsung sih ini. Nggak didiamkan dulu? Enggak, paling ya cuman dimasukin ke freezer aja. Biar nggak rusak adonannya. Itu tahan berapa lama, Mas, rotinya, Mas? Ini bisa 2 bulan rotinya. 2 bulan? Ya. Masuk freezer? Ya, masuk freezer. Oke. Ini apinya harus besar langsung atau? Apinya sedang, nggak usah besar-besar, Mas. Nanti gosong kalau besar. Biasanya bawa berapa roti, Mas, sehari, Mas? Ini tadi paling sekitar 60-an ini tadi. 60 untuk 60 porsi ya? Berarti satu potong itu 1 roti? Ya, 1 roti. 1 porsi ya? Untuk masaknya berapa lama, Mas? Sekitar 10-15 menit. 10-15 menit. Ya. Orang harus agak sabar ya? Iya, betul. Ini ada online-nya nggak, Mas? Ada. Tapi yang online juga banyak? Banyak, Mas. Ini tanda matangnya kayak apa itu? Ya, ini yang udah matang. Yang matang itu. Diduk Mas. Oh ya. Ini yang matang ya. Bentuknya ngembang gini ya. Ini bikinnya itu pakai pengembang juga atau gimana, Mas? Oh ya, pakai. Pakai pengembang. Biasanya bikinnya berapa hari sekali atau sehari bikin untuk rotinya? Untuk kadang 2 hari sekali bikin ya. 2 hari sekali. Ya. Itu sekali bikin berapa banyak? Ya sekitar 50 sampai 150. 50 sampai ya. 50 sampai 100 sekali bikin. Ya, sekali bikin itu. Sekali bikin. Oke. Terus untuk ukuran cupnya itu berapa banyak? Berapa, Mas?
Cupnya itu. Untuk ukurannya. Cupnya. Kalau cupnya ukurannya kurang tahu sih, itu cuman tingginya kan paling berapa senti ya, saya kurang paham. Oh, awalnya memang nggak sengaja pakai ukuran itu ya? Nggak sengaja, soalnya lihat kok ini ukurannya pas ini kan, gitu ya, akhirnya pakai itu. Sampai keterusan gitu ya? Iya. Selamat sore Mas. Iya sore. Ini jualan apa ya Mas ya? Ini jualan supasup Mas. Supasup. Ini jualan udah berapa lama Mas? Ya di sini baru 2 tahun di sini. Baru 2 tahun. Terus bukanya dari jam berapa? Jam 4-an lebih itu sampai jam 10 malam. Jam 4 lebih sampai jam 10 malam. Kurang lebihnya. Itu tiap hari buka atau ada liburnya atau sakarepe dhewe Mas? Ya jadi setengah sakarepe dhewe Mas. Kadang ya minggu itu libur, kadang berangkat, enggak tentu. Gitu. Terus pokoknya nggak pasti liburnya kapan? Nggak pasti. Pokoknya sehat berangkat wes, prinsipnya gitu. Tapi rata-rata tiap hari buka? Ya tiap hari buka. Untuk apa? Ini kan pakai motor ya Mas ya? Ini ngetem apa keliling? Oh ini ya ngetem sih sebenarnya, ngetem, tapi sering-seringnya ngetem. Kalau keliling itu kan cuma pindah-pindah tempat aja. Dalam artian bukan keliling kayak lain-lainnya itu, tapi cuma pindah-pindah tempat. Gitu. Nanti tiap hari apa, nanti ke sana gitu. Oke. Tapi sering-seringnya di sini. Tapi ini di daerah mana toh? Ini di Rejo Winangun, Jalan Gedong Kuning Selatan. Tepatnya di mana ini Mas? Tepatnya depan Gagadu yang paling terkenal, Muhammadiyah. Oh ya, pas di depannya. PJS ya. Oh ya ya, itu selalu di situ tiap. Selalu di situ, tiap sore ada di situ. Untuk pembelinya itu kebanyakan anak muda, orang tua atau gimana Mas? Kebanyakan anak muda Mas malah. Anak muda ya. Malah anak muda pembelinya. Itu supasup itu sebenarnya makanan asal dari mana Mas? Itu dari luar negeri sih aslinya itu. Aslinya dari Itali. Oh, Itali. Ya. Itali ya, kayak pasta gitu ya modelnya ya. Pasta gitu. Itu salah satunya. Nah, masuk ke Indonesia itu rasanya beda apa sesuai yang sana? Oh, beda jauh rasanya. Kalau yang manut aslinya sana ya mungkin udah nggak kayak gini, udah banyak berubah, ibaratnya udah disesuaikan dengan lidahnya konsumen lah ibaratnya, seleranya orang sekitar sini lah kalau saya sendiri yang buka. Jadi udah nggak seperti aslinya dari sananya. Oke. Terus ini harga per porsinya berapa? Ini 12.000. 12.000. Ya. Harus panas ya kalau makannya? Harus panas, ini fresh langsung dibuat di lokasi langsung. Take away aja, bawa pulang aja atau bisa makan di tempat? Oh, bisa dimakan di tempat. Nah, bisa selonjoran di sini Mas, ada 3. Ya, ada selonjornya ya. Nah, di situ di warung di situ. Oke, ini berarti yang bawa mobil bisa dimakan di dalam mobil Mas. Sering ada banyak yang misalnya orang dari jauh itu pada mobilnya jejer-jejer, ternyata pada makan di dalam mobil sambil asinan. Wah ya, enak ya, makan hangat pakai asinan. Udah 2 tahun nih. Itu sudah pernah dapat komplainan belum dari customer gitu soal rasanya atau apa gitu, atau pelayanannya gitu? Ya mungkin terutama pelayanan ya. Mungkin ya, kadang kan saya suruh adik saya yang jaga kalau saya nggak bisa berangkat. Ya paling adik saya ngerjainnya agak gosong. Cuman beda ini aja, tapi soal rasa sama ya? Sama, karena langsung saya sendiri yang buat, bahan-bahannya dari rumah itu saya yang buat. Pernah mencapai penjualan berapa banyak Mas? Paling banyak sampai sekarang dari awal buka? Paling banyak itu 103 porsi. Itu duitnya berapa Mas? Ya berapa ya? 103 kali 12. Kali 12. 1.236.000. 1.236. Oke, 1.236 ya paling banyak ya. Iya. Pernah nggak penjualan paling sedikit gitu? Paling sedikit 15. 15 apa? Porsi. Ya 15 porsi, berarti 12 kali 15 ya? Iya, 180-an. 180-an ya. Itu paling sedikit. Ya, paling sedikit itu. Kebetulan itu ya memang tanggal tua, hujan nggak reda-reda. Ya, dileleh masih tanggal merah kan, orang pulang kerja nggak ada. Jadi ya, wah
itu ibaratnya plus lah itu, sepinya plus itu. Ini kan juga hari libur Mas hari ini. Hari libur ini kan juga sorenya kan masih sepi, nggak ada orang pulang kerja, Ini jalan sepi. Itu udah sepi. laku berapa porsi sampai Ini jam tadi sekarang? baru laku dikit, ini tadi antaranya ya 10-an lebih lah. Udah 10-an ya? Ya biasanya kalau hari kerja udah 20-an lebih. Berarti salah satu kesulitannya, kendalanya itu cuaca ya Mas ya? Ya cuaca terus terang ya, karena ya walaupun gimana orang kan kalau udah hujanan udah takut tuh, keluar takut. Wis siji dhuwur kuwi ra apa-apa Mas? Mana jero wae. Aku kan belum. Oh ya. Ini bentuknya memang ngembang gini ya Mas ya, kayak Ya, jamur itu ya. ngembang, melendung bentuknya. Itu apa ini Mas? Ini mayones. Oh mayones. Terus dikasih apa? Terus dikasih keju. Kasih keju. Itu kejunya pakai apa Mas? Ini kejunya apa? Wincis. Wincis ya. Udah? Sini? Udah selesai? Kasih saus sama sendok. Oke, kasih saus sama sendok. Saset. Saset. Nah, Biasanya kalau rata-rata kalau dari sebelum anjlok sampai anjlok itu dari berapa Mas penjualannya? Rata-rata aja ya? ya rata-rata kalau pas sepi itu ya paling cuman kurang lebihnya 20 naik turun lah antara. Kalau sebelum pas rata-rata pas hari biasa Kalau hari biasa normal gitu, hari biasa normal ya sekitar berapa? paling ya 60. Oh, 40 porsi sendiri ya? Ya, kadang Berkurangnya. ya kurang lebihnya 60-an lah antara nih. 40 sendiri ya berkurangnya ya? Jadi berkurangnya ngeri itu memang. Tapi ya tetap, nah untuk sepi kayak gitu Mas, dengan Masnya tetap jualan atau gimana, atau ngerem dulu atau nggak jualan dulu atau gimana Ya, menghadapi situasi seperti itu? tetap jualan, Tetap cuman jualan. kan bawanya nggak sebanyak itu. Oke. Ibaratnya cuma bawa mentok 20 porsi, habis itu kasih ya Udah pulang? udah pulang. Jadi kayak orang pasaran itu. Yuk, itu kadang jam segini ada yang beli itu habis, ya udah belum adzan maghrib habis ya udah pulang. Nggak bikin lagi? Nggak, kadang kan resiko juga nanti dibawain banyak, kadang malamnya belum tentu ada orang yang beli. Oh itu kalau nggak habis udah nggak bisa dipakai Mas atau Nggak gimana? bisa, rata-rata berapapun yang tak bawa kalau nggak habis ya udah tak buang. Buang? Karena itu udah 8 jam lebih udah nggak bisa dipakai. Oh itu mulai persiapannya jam berapa emang kok 8 jam? Sekitar ya jam 2 jam 3-an lah. Jam 2, jam 3, jam 4 buka ya? Nah, jam 4 buka. Oh iya ya? Udah 8 jaman ya? Iya, jadi supnya itu kualitas yang baik itu cuman maksimal 8 jam. 8 jam. Kalau di atas itu kualitasnya udah rusak, nanti bisa terjadi encer. Bisa ya rata-rata encer atau kecut pasti. Kalau yang bagus kental? Yang bagus itu ya kental lah hitungannya. Dan rasanya juga masih wangi. Wangi makanan gurih itu ya? Makanan. Tapi Gurih kalau ya? aromanya udah setengah agak Asem. apek-apek gitu. Bukan asem lagi, apek. Apek baru asem. Nah, itu apek itu udah gejala udah kurang bagus kualitasnya. Dulu sebelum terjun ke sini apa Mas kerjanya Mas? Oh, dulu kerja ngerantau saya. Rantau. Ya. Sebagai apa Mas? Dulu bagian admin. Admin. Terus kok terjun di sini itu belajarnya dari mana Mas? Oh, dulu ada di sana kan kenal banyak orang kan. Banyak orang, terus relasi-relasi banyak, bos-bos catering kenal. Nah, kadang sering dimintai tolong, ibaratnya nyambi kurang personil nyambi ikutan di catering. Nah, lumayan kan hariannya kan lumayan gajinya itu kan. Hitungan jam, nggak harian lagi, hitungan jam per 4 jam.
kalau itu kan. Jadi kalau pas hari Sabtu Minggu kan bisa nyambi. Nah, dari pengalaman situ kok kayaknya ini masuk ini kayaknya. Ya, kuliner ya. Terus ya, setelah pulang kampung ya udah jualan. Kok memutuskan jualan sup-sup Mas? Nggak yang lain gitu loh. Nah, kebetulan tahunya itu waktu di zaman di catering. Mungkin kalau saya dimintain bantuan orang bosnya nasi goreng, saya jualan nasi goreng. Pas kebetulan dapatnya itu, belajarnya itu ya. Dilalai kebetulan sekali. Padahal saya pengennya itu dimintain bantuan bosnya toko emas gitu, terus saya jadi buka toko emas. Karepe ya Mas ya? Kok ya dilalai itu. Oke. Berarti waktu itu sup-sup, terus sekarang dikembangkan di sini. Dikembangkan di sini. Nah itu sempat mengalami tes food nggak untuk menyesuaikan lidahnya orang Jogja? Ini kan di Jogja toh Mas? Itu gimana? Ya lama sebenarnya, sekitar 2 bulanan lah antara nih, 2 bulan. 2 bulan nanti dari ada yang beli, ngobrol-ngobrol kurang gimana gitu kan. Nah ibaratnya dari 10 orang kan saya ambil 8 orang yang terbanyak. Gitu. Ya. 8 orang lah yang ibaratnya konsisten dirasa itu. Nah saya pilih di situ. Kan misalkan ada yang gurih aja, manis aja ya suka, atau apa asin aja, kan beda-beda. Nah saya ngambilnya itu yang gurih, jadi gurih ada manisnya. Karena identik orang Jogja kan manis ya, gitu. Jadi saya tambahin manisnya. Kalau Supa itu kan sebenarnya nggak ada manisnya, gurih semua. Waktu awal buka itu lakunya cuma 4 biji. 7 biji, 6 biji, 8 biji, paling mentok 11 biji itu udah paling banyak itu waktu awal-awal buka. Berarti paling sedikit 4 biji ya? 4 biji itu, paling sedikit 4 biji. Paling sedikit 4 biji ya? Buka dari sore itu jam 4 sore sampai jam setengah 12 malam. Itu 4 biji? 4 biji. Orang belum tahu ya? Orang belum tahu. Modal Mas, sehari itu habis berapa sih Mas? Modal sehari ya kurang lebih sekitar 400-an lah mungkin. Sekarang ya? Nah, 400-an sekarang. Karena bahan-bahannya kan mayoritasnya buat sendiri. Oh, mayoritas berarti. Itu bahannya apa sih, Mas? Bahannya yang paling pokok itu kan ya selain pertepungan itu sama roti atasnya itu. Nah, itu saya buat sendiri. Oke. Jadi harganya bisa jauh lebih, ibaratnya saya jual 12.000 udah mampu. Yang ke sup krim supnya itu ya yang ini. Sup krimnya itu ya buat sendiri juga. Buat sendiri semuanya. Ngeracik sendiri lah ibaratnya. Ngeracik sendiri. Campuran tepung-tepungnya itu ngeracik sendiri. Itu paling banyak tadi sampai 1,2 tadi ya. 103 ya, porsi itu ya paling banyak. Belum pernah lebih dari itu sekarang. Belum. Ya paling ya di bawah-bawahnya itulah. Kebetulan itu bawanya juga dileleh agak kebanyakan. Niatnya bawa 90 kok malah bisa jadi 103. Kok bisa? Bawa 90 jadi salah nakerin. Salah nakerin, tapi ya alhamdulillah pas rame. Itu mana berarti? 90. Dilele kan istriku yang tak suruh nakerin. Kan tak suruh nakerin. Lah habis itu ternyata aku bilangnya sekian gitu kan. Dia dengernya beda. Lah makanya kok pas aku nyambahin bumbu kok nggak kerasa-kerasa, tak tambahin terus sampai rasanya sempurna kan. Nah habis itu aku pulang tak tanyain, nah tadi airnya berapaan? Wah lah nganu setengah dandang lah, kan dikurangin segelas aku bilang gitu kan. Dikurangin tetap diisi setengah dandangnya itu, takaran itu. Tapi malah banyak ya? Malah banyak, tapi ya alhamdulillah pas waktu itu rame. Di Dagadus ini ada 8 bis makan sini semua. 8 bis, terus di Muhammadiyah ada acara manasik haji. Terus di angkringan itu, wah, yang datang ngeri yang datang. Wah, itu dari barengan itu. Malah apa? Awalnya nggak nyangka, kebanyakan malah jadi rezeki Mas ya? Iya, malah jadi rezeki ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Keseluruhan Mas, dulu modalnya habis berapa Mas untuk kayak alat-alat semua? Alat-alat sih berapa ya, sekitar 1 jutaan lah mungkin, karena mayoritas kan saya buat sendiri. Untuk balik modalnya berapa lama Mas? Berapa bulan? Berapa ya tahun? sekitar 3 bulan, karena yang 2 bulan itu kan saya masih nyari langganan, jadi terus baru laku itu bulan ketiga. Balik modal itu baru bisa balik modal bulan ketiga itu. Oke, sip. Mas, ini buat semangat teman-teman yang lihat, Masnya dari jualan ini udah terwujud apa Mas? Udah terwujud apa ya?
Wah, terwujud anak istriku makmur, Mas. Itu yang paling utama ya? Yang paling utama. Terus habis itu tiba-tiba onlinean nganu paket gitu, kok datang. Apa itu? Paket, Mas. Paket. Ya, Beli-beli. istriku beli online. Datangnya nggak bilang-bilang. Kalau pas belum punya uang kan bilang, ini paket ya 38.000, 40.000, 50.000 kan bilang. Ini datang nggak bilang-bilang. Sekarang pesan nggak ngomong dulu. Nggak ngomong-ngomong, masih nominalnya di atas 100. Jadi dari ini nek barang Mas, dalam wujud barang apa kira-kira? Kalau wujud barang ya paling udah bisa beli motor satu lagi. Terus akhirnya, dua berarti? Ya, tak buat jualan lagi juga. Dua. Buat cabang ya. Yang satunya bekas lah ibaratnya. Terus apa lagi Mas? Ya paling udah bisa beliin HP-nya anak paling. Oke. Mobil ada? Oh, mobil alhamdulillah Mas. Mobil sejak jualan Zuppa punya mobil Mas. Oke. Sip. Mas, ini kalau ada yang pengen belajar Mas, kira-kira Masnya mau ngasih tahu nggak? Masih berbagi ilmunya nggak Mas? Oh, mau ngasih tahu. Itu harus berbayar atau gimana? Kalau sama saya sendiri itu free. Free. Oke. Mau ngajarin ya? Iya. Oke.